Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisalam Muhammad Syahi dari kelas semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pada pertemuan ketiga dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ketiga minggu kali ini yang telah membahas mengenai tindak pidana, Strafrecht, dan delik. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya karena yang pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Lalu yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Lalu yang terakhir, yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Selanjutnya ada pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal acts, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau yang disebut dualistis. Lalu pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau yang disebut monistis. Tapi pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama yaitu pidana. Kemudian ada unsur-unsur tindak pidana. Ada dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ada 6 yaitu perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur yang melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif ada 6 yaitu kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, rencana yang terlebih dahulu, lalu perasaan takut. Mempunyai pengertian yang luas terdiri dari bagian delik atau Bestandelen van het delik, meliputi pertama, terdapat dalam rumusan delik, kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, ketiga, harus dibuktikan di pengadilan, keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik elementen van delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. Ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, pasal 372, dan pasal 378 KUHP. Subjek tindak pidana. Yang pertama hanya manusia atau untuk TP umum. Lalu yang kedua manusia dan korporasi untuk TP umum dan khusus. Cukup sekian review materi hukum pidana pada pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.